Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Hari ini saya akan melakukan praktek bantuan hidup dasar atau basic life support, yaitu dengan menggunakan praktek RJP atau resusitasi jantung paru. RJP adalah tindakan memberikan kompresi jantung pada kondisi henti jantung dan henti napas. Fungsi dari RJP ini adalah memberikan support sirkulasi dan juga ventilasi kepada korban. Sebab-sebab henti jantung ini berbagai macam, banyak. Adalah satu, yang pertama serangan jantung, yang kedua bisa melalui shock, yang ketiga adanya kehilangan banyak darah, keempat tersengat listrik, dan yang terakhir adalah disebabkan oleh kecelakaan. Dalam melakukan bantuan hidup dasar, ada prinsip yang harus kita jalani, yaitu DRSCAB. D adalah danger, R adalah respon, S adalah short for the head, C adalah sirkulasi, A airway, dan B breathing. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktek RJP dengan menggunakan prinsip Dr. Andes CAB. Oke, mari kita lihat prakteknya sejenak. Baik, sekarang kita akan melakukan praktek RJP. Nah, dalam melakukan praktek RJP kita menggunakan prinsip yang pertama adalah D, bahwa D itu danger, bahwa semua dalam kondisi adalah bahaya. Prinsip yang kedua adalah respon, yaitu memeriksa respon atau kesadaran korban dengan menggunakan respon verbal atau respon panggil, atau menggunakan respon nyeri atau respon cubit. Nah, kita bisa mencubit korban atau memberikan respon nyeri. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga adalah S, short for the head, yaitu dengan cara memanggil bantuan orang lain atau dengan menelpon bantuan medis. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara sistematik. Setelah melakukan prinsip ketiga, kita lanjut ke prinsip keempat, yaitu C, circulation. Circulation adalah memeriksa peredaran darah korban melalui pemeriksaan nadi, yaitu dengan pemeriksaan nadi karotis yang kita lihat di sini, pemeriksaan nadi karotis. Prinsip yang kelima adalah E atau A, yaitu airway, pemeriksaan jalan nafas. Bila tidak terjadi atau tidak terbuka jalan nafas pada korban, maka kita memberikan spot ADTD, yaitu angkat dagu tekan dahi. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana teknik ADTD, angkat dagu tekan dahi. Nah, ini korban, maka kita lakukan angkat dagu dengan menggunakan tekan dahi. Oke, seperti ini ya, teknik angkat dagu tekan dahi. Kita menggunakan ketiga jari kita. Nah, setelah ini, dan selanjutnya, jika kita mencurigai korban mengalami gejala cedera pada leher, maka kita lakukan adalah teknik jaw thrust. Ya, jadi kita harus memperhatikan kondisi leher si korban. Nah, pastikan tidak ada hambatan pada jalur napas korban. Nah, karena jika terjadi hambatan, maka kita lakukan teknik finger swab. Prinsip yang terakhir adalah breathing, yaitu melakukan pemeriksaan pernapasan. Dengan melakukan pemeriksaan pernapasan, kita menggunakan teknik LDR, yaitu lihat, dengar, dan rasakan. Apa yang dilihat yaitu kontraksi otot diafragma korban. Dengar, apa yang kita dengar adalah
suara napas dari korban, dan rasakan adalah hembusan napas dari korban. Nah, kalau kita cek ini tidak ada napas dan tidak ada denyut nadi, maka kita selanjutnya akan melakukan kompres atau RJP. Nah, waktu yang terbaik untuk melakukan RJP adalah 2 menit. 2 menit ini sebagai golden periodnya dalam melakukan pertolongan. Selanjutnya kita akan melakukan kompres atau RJP. Pertama, kita akan mencari titik RJP-nya, yaitu dengan mencari ujung pangkal. Itu dia 2 jari, maka kita lakukan teknik seperti ini ya. Nah, dalam melakukan teknik RJP kita melakukan kompres 30 dan 2 kali napas buatan ya, atau kita bisa dibilang 30/2, 30 kompres dan 2 kali napas buatan. Mari kita akan coba kita melakukannya. 2 jari. Kita hitung, tangan lurus ya, kaki ini seperti ini. Mari kita melakukan kompres. Kita hitung sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, gitu ya tekniknya. Nah, tekanan kompres itu sedalam 5-6 cm. Baik, dalam melakukan RJP ini kita melakukan sebanyak 5 siklus sampai bantuan medis datang. Nah, setelah kita lakukan 5 siklus, kita harus melakukan pengecekan pernapasan ya, apakah korban sudah ada napas, dan kita lakukan pengecekan nadi. Apabila ditemukan nadi sudah terdeteksi, maka kita lakukan adalah recovery position, yaitu posisi nyaman bagi korban. Baik, setelah ditemukan adanya detak nadi pada korban dan adanya pernapasan, maka kita lakukan adalah recovery position. Nah, caranya seperti ini. Kita taruhkan ke pinggir kepala korban. Nah, kaki kanan kita angkat dan kita letakkan. Oke. Nah, inilah posisi recovery position pada korban. Nah, sambil menunggu bantuan medis datang, maka setiap 2 menit kita melakukan pemeriksaan pernapasan pada korban. Itulah dia praktek tentang RJP. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.